Perkenalkan, nama saya Marcel Ragipde dengan NPM 23511012005. Nama saya Winda Puspitaulia dengan NPM 23111012027. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Egy Renandayanpri dari Pengantar Manajemen Kelompok 10 dengan NPM 23111012077. Perkenalkan, nama saya Emaikal Rafif Sahla dengan NPM 23110122033. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan ditampilkan, kita harus terlebih dahulu tahu latar belakang dan rumusan masalah dalam materi ini, yaitu materi tentang menjadi pemimpin yang efektif. Yang pertama yaitu latar belakang. Terlepas dari penafsiran yang berbeda-beda, kepemimpinan adalah skill yang penting untuk dipelajari dan dimiliki, terutama di zaman sekarang, di mana persaingan antar individu maupun kelompok semakin ketat. Tanpa skill kepemimpinan yang baik, individu akan kesulitan berkomunikasi secara efektif, menyampaikan pendapat, dan memecahkan sebuah masalah. Begitu juga dengan organisasi. Suatu organisasi hanya dapat mencapai tujuannya dengan kepemimpinan yang baik. Atasan maupun karyawan semuanya membutuhkan skill kepemimpinan untuk bisa bekerja sama. Yang kedua, yaitu rumusan masalah dari materi kami, yaitu yang pertama, siapakah pemimpin dan apakah kepemimpinan itu? Dua, apa saja teori-teori awal tentang kepemimpinan? Yang ketiga, apa saja teori-teori kontingensi tentang kepemimpinan? Yang keempat, bagaimana pandangan kontemporer tentang kepemimpinan? Yang kelima, apa saja isu-isu kepemimpinan pada abad ke-21? Dalam materi kami kali ini ada 5 pokok pembahasan yang akan kami presentasikan. Yang pertama yaitu siapakah pemimpin dan apakah kepemimpinan itu. Yang kedua, teori-teori awal tentang kepemimpinan. Yang ketiga, teori-teori kontingensi tentang kepemimpinan. Yang keempat, pandangan kontemporer tentang kepemimpinan. Yang kelima, yaitu isu-isu kepemimpinan pada abad ke-21. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama tentang siapakah pemimpin dan apakah kepemimpinan itu. Apa yang dimaksud dengan pemimpin? Lalu apa sih kepemimpinan itu sendiri dan apa perbedaan dari keduanya? Pemimpin atau leader adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan memiliki otoritas manajerial. Kepemimpinan atau leadership adalah proses memimpin sebuah kelompok dan mempengaruhi kelompok itu dalam mencapai tujuannya. Kepemimpinan adalah apa yang dilakukan pemimpin. Selanjutnya, apa saja karakteristik yang membentuk seorang pemimpin? Yang pertama ada integritas, meliputi kejujuran, kepercayaan, dan etika yang kuat. Yang kedua, daya motivasi, kemampuan untuk memotivasi orang lain dan menginspirasi mereka. Yang ketiga, kepercayaan diri, keyakinan pada diri sendiri dan kemampuan untuk mengatasi rintangan. Yang keempat, empati, kemampuan untuk memahami perasaan dan kebutuhan anggota tim. Yang kelima, ada daya adaptasi, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau situasi. Dan yang keenam, ada komunikasi yang efektif, kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efisien. Selanjutnya, seorang pemimpin memiliki tugas-tugas yang diemban, yaitu yang pertama, menentukan visi, mengartikulasikan visi dan tujuan jangka panjang bagi kelompok atau organisasi. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan, memberikan arahan dan bimbingan kepada anggota tim untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mengatasi konflik, menangani konflik antar anggota tim dengan bijaksana. Yang keempat, pengembangan anggota tim, membantu anggota tim untuk tumbuh dan berkembang dalam perannya. Yang kelima, membangun budaya organisasi, menciptakan budaya yang mendukung nilai-nilai dan tujuan organisasi. Leader doesn't have a fixed style, right? Some leaders good at speaking, some leader never speak by actions. Leadership doesn't have a style. Everybody can be a leader. A good leader should have a vision. The vision is that vision not necessarily good, because when I work in the company, when everybody was disappointed, I have to tell them. I have to see before the other people see the opportunity. When everybody excited, I have to see the disaster.
Especially as a CEO of like a me in the Alibaba Group, my job is to see the problems of the future. So, and kill the problems before the disaster comes. So a leader must have a vision. A leader should inspire a team. A leader should discipline a team. Seorang pemimpin juga dianjurkan untuk mengasah beberapa keterampilan yang akan bermanfaat, di antaranya delegasi, kemampuan untuk mengalokasikan tugas dan tanggung jawab dengan bijaksana, pengambilan keputusan, kemampuan untuk membuat keputusan yang baik berdasarkan informasi yang ada, komunikasi, kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan mendengarkan dengan efektif, pemecahan masalah, kemampuan untuk mengatasi hambatan dan menemukan solusi dalam situasi yang kompleks. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu teori-teori awal tentang kepemimpinan. Teori-teori awal tentang kepemimpinan muncul sebagai upaya untuk memahami sifat, karakteristik, dan perilaku apa yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang efektif. Namun, seperti dalam semua hal, konteks memainkan peran penting dalam kepemimpinan. Teori kontingensi mengajarkan kita bahwa tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua situasi. Konteks organisasi, tugas yang dihadapi, dan dinamika tim semuanya berdampak pada efektivitas kepemimpinan. Tidak hanya itu, teori-teori awal ini memberikan kita wawasan tentang interaksi manusia yang kompleks di balik kepemimpinan. Teori pertukaran pemimpin anggota menggarisbawahi hubungan individual yang membentuk dinamika dalam tim. Sementara, teori perilaku menunjukkan kepada kita bahwa tindakan konkret dan komunikasi sehari-hari seseorang pemimpin memiliki dampak yang kuat pada kinerja tim. Teori sifat kepemimpinan adalah sebuah landasan konseptual yang telah membentuk pandangan kita terhadap kepemimpinan selama bertahun-tahun, mengeksplorasi kemungkinan bahwa karakteristik bawaan dapat menjadi penanda pemimpin yang unggul. Teori ini membuka jendela pada berbagai sifat pribadi, mulai dari keberanian, kepercayaan diri, hingga empati dan intelektualitas, sebagai penunjuk esensi seorang pemimpin. Dalam perjalanan ini, kita mempertanyakan apakah pemimpin lahir dengan sifat-sifat ini, atau apakah sifat-sifat ini dapat dikembangkan dan ditingkatkan melalui pengalaman dan pembelajaran. Ada 8 sifat yang terkait dengan kepemimpinan, yaitu yang pertama, penggerak atau drive. Memiliki keinginannya relatif tinggi terhadap keberhasilan, ambisius, dan memiliki banyak energi, juga tidak kenal lelah. Pemimpin selalu menunjukkan tingkat usahanya yang tinggi. Yang kedua, hasrat untuk memimpin atau desire to lead. Pemimpin harus mampu mempengaruhi dan memimpin orang lain, dan harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran dan integritas atau honesty and integrity. Pemimpin mampu membangun kepercayaan dengan pengikutnya dengan cara jujur dan tidak berkhianat, dan menjaga konsistensi antara kata-kata dan perbuatannya. Yang keempat, kepercayaan diri atau self-confidence. Pengikut harus mencari pemimpin yang tak kenal ragu. Maka dari itu, pemimpin harus dapat memiliki kepercayaan diri yang tinggi agar dapat meyakinkan pengikutnya terhadap keputusan yang akan diambil dan mencapai tujuan bersama. Yang kelima, kecerdasan atau intelligence. Pemimpin harus cukup cerdas agar dapat mengumpulkan, menyatukan, menafsirkan banyak sekali informasi, dan harus dapat menciptakan visi, memecahkan persoalan, dan juga mengambil keputusan yang tepat. Yang keenam, pengetahuan yang relevan mengenai pekerjaan atau job relevant knowledge. Pemimpin yang efektif memiliki pengetahuan tinggi mengenai perusahaan, industri, dan permasalahan teknis. Dengan pengetahuan yang tinggi, pemimpin dapat membuat keputusan terbaik dan memahami implikasi keputusan tersebut. Yang ketujuh, ekstraversi. Pemimpin adalah orang yang energik dan penuh semangat, suka bergaul, tegas, dan jarang sekali berdiam atau menarik diri. Yang kedelapan, rawan terhadap rasa bersalah atau prone to guilt. Rawan terhadap rasa bersalah berhubungan positif dengan efektivitas kepemimpinan karena rasa tanggung jawab yang kuat untuk orang lain. Ada 4
penelitian yang meneliti teori perilaku kepemimpinan. Yang pertama, penelitian University of Iowa meneliti 3 gaya kepemimpinan untuk menemukan kepemimpinan yang efektif, yaitu yang pertama, gaya autokrasi atau autocratic style, menggambarkan pemimpin yang mendikte metode kerja, membuat keputusan sepihak, dan membatasi partisipasi karyawan. Gaya democratic style atau democratic style menggambarkan pemimpin yang melibatkan karyawan dalam membuat keputusan, mendelegasikan wewenang, dan menggunakan umpan balik sebagai kesempatan untuk melatih karyawan. Yang ketiga, gaya laissez-faire, arti harfiahnya biarkan terjadi, menggambarkan pemimpin yang memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membuat keputusan dan menyelesaikan pekerjaan dengan cara apapun yang menurut mereka pantas. Yang kedua, penelitian Ohio State University mengidentifikasi 2 dimensi penting perilaku pemimpin, yaitu yang pertama, inisiasi struktur atau initiating structure, mengacu pada sejauh mana pemimpin menentukan perannya dan peran anggota kelompok dalam mencapai tujuan. Dimensi ini menjelaskan para pemimpin yang berkonsentrasi pada tujuan dan sasaran penyelesaian kiprah dengan menciptakan pola organisasi dengan membagi tanggung jawab dan kiprah antara pemimpin dan bawahannya. Yang kedua, konsiderasi atau consideration, sejauh mana pemimpin memiliki hubungan kerja dengan karakteristik saling percaya dan rasa hormat terhadap gagasan dan perasaan anggota kelompok. Pemimpin yang memiliki konsiderasi perhatian tinggi bersedia membantu anggota kelompok dengan masalah pribadinya. Pemimpin memikirkan kenyamanan anggota kelompoknya. Yang ketiga, penelitian University of Michigan berusaha mengidentifikasi karakteristik perilaku pemimpin yang berkaitan dengan efektivitas kinerja. Grup ini menghasilkan 2 dimensi perilaku kepemimpinan, yaitu yang pertama, pemimpin berorientasi pada karyawan, menekankan pada hubungan antar pribadi. Yang kedua, pemimpin berorientasi pada produksi, menekankan pada aspek pekerjaan. Tidak seperti penelitian sebelumnya, penelitian Michigan berkesimpulan pemimpin yang berorientasi pada karyawan mampu mencapai produktivitas dan kepuasan anggota kelompok yang tinggi. Yang keempat, grit manajerial adalah dimensi perilaku yang telah diajarkan sebelumnya menghasilkan dasar pengembangan dari grit 2 dimensi untuk menilai gaya kepemimpinan. Teori ini dikemukakan oleh Robert R. Blake dan Jane Moulton pada 1964. Grit manajerial memiliki 5 teori, yaitu yang pertama, impoverished style, low results or low people. Impoverished style atau gaya kemiskinan ditunjukkan dengan sifat yang cenderung memiliki perhatian yang minim terhadap orang maupun produksi. Yang kedua, middle of the road style, medium results or medium people. Model ini menggunakan 2 sumbu untuk menilai perilaku kepemimpinan berdasarkan 2 dimensi utama, kepedulian terhadap produksi atau hasil, dan kepedulian terhadap orang atau hubungan. Gaya tengah ini ditempatkan di tengah-tengah kedua sumbu, menunjukkan keseimbangan antara hasil dan hubungan. Yang ketiga, team style, high production or high people. Gaya kepemimpinan ini dicirikan oleh kepedulian yang tinggi terhadap orang dan produksi dan dianggap sebagai gaya kepemimpinan yang paling efektif. Pemimpin model ini menetapkan nilai tinggi pada suara dan keputusan kreatif yang menghasilkan bagi seluruh anggota organisasi. Yang keempat, country club style, high people or low results. Gaya country club dicirikan oleh kepedulian yang rendah terhadap produksi dan perhatian yang tinggi terhadap orang-orang ataupun karyawan. Pemimpin gaya ini menempatkan nilai tinggi terhadap hubungan yang baik dengan yang lain. Yang kelima, task style, high results or low people. Model grit yang terakhir adalah task style. Pemimpin gaya ini ditandai dengan tingginya perhatian terhadap penyelesaian tugas, tetapi memiliki perhatian yang kecil terhadap karyawan. Task style
atau gaya tugas dalam grid manajerial sering terkait dengan dua gaya tertentu dalam model ini, yaitu produce or perish atau mengedepankan hasil, dan improvised management, rendah terhadap orang maupun hasil. Teori-teori kontingensi tentang kepemimpinan. Dalam bagian ini, kita akan mempelajari 3 teori kontingensi, yaitu Fiedler, Hersey dan Blanchard, dan jalur tujuan atau path goal. Masing-masing mendefinisikan gaya kepemimpinan dan situasi, yaitu jika ini adalah konteks atau situasinya, maka ini adalah gaya kepemimpinan terbaik untuk digunakan. Model Fiedler. Model kontingensi Fiedler menjelaskan bahwa kinerja kelompok yang efektif tergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dan banyaknya kendali serta pengaruh terhadap situasi itu. Model ini berdasarkan premis bahwa gaya kepemimpinan tertentu akan lebih efektif dalam jenis situasi berbeda. Kuncinya adalah 1. Mendefinisikan gaya kepemimpinan dan jenis situasi yang berbeda itu. Lalu 2. Mengidentifikasikan kombinasi gaya dan situasi yang tepat. Fiedler mengklasifikasikan pemimpin ke dalam 2 kategori, yaitu pemimpin yang berorientasi pada tugas dan pemimpin yang berorientasi pada hubungan. Pemimpin yang berorientasi pada tugas lebih fokus pada pencapaian tujuan, sementara pemimpin yang berorientasi pada hubungan lebih fokus pada hubungan interpersonal. Untuk menentukan orientasi pemimpin, Fiedler mengembangkan skala LPC di mana pemimpin menilai rekan kerja yang paling tidak disukainya. Berdasarkan hasil dari skala ini, pemimpin diberi peringkat sebagai berorientasi tugas atau berorientasi hubungan. Karena Fiedler menganggap gaya kepemimpinan individu adalah tetap, hanya ada 2 cara untuk memperbaiki efektivitas pemimpin. Pertama, anggota dapat mengusulkan pemimpin baru yang memiliki gaya yang lebih sesuai dengan situasi. Alternatif kedua adalah mengganti situasi yang sesuai dengan pemimpinnya. Ini dapat dilakukan dengan mengatur kembali pekerjaan, meningkatkan atau menurunkan wewenang yang dimiliki pemimpin, meningkatkan gaji, atau dengan memperbaiki hubungan pemimpin anggota. Model kontingensi Fiedler telah menghasilkan banyak penelitian dan diskusi dalam ilmu kepemimpinan. Salah satu kritik utama adalah kesederhanaan model ini dan kurangnya perhatian terhadap perkembangan kepemimpinan. Meskipun demikian, model ini tetap menjadi salah satu pendekatan penting untuk memahami bagaimana kepemimpinan dipengaruhi oleh situasi kerja. Teori kepemimpinan situasional Hersey dan Blanchard. Teori kepemimpinan situasional Hersey dan Blanchard dikembangkan oleh Paul Hersey dan Kenneth Blanchard pada tahun 1969. Teori ini berfokus pada ide bahwa pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan tingkat kesiapan atau kompetensi anggota tim. Penekanan kepada anggota tim merefleksikan kenyataan bahwa anggota timlah yang menerima atau menolak pemimpinnya. Terlepas dari apa yang dilakukan pemimpin, efektivitas kelompok bergantung pada tindakan para pengikutnya. Teori ini mencakup 4 gaya kepemimpinan yang berkaitan dengan tingkat kesiapan anggota tim. 1. Pemimpin menyuruh atau telling. Pada tingkat kesiapan rendah, ketika anggota tim memiliki sedikit keterampilan atau pengalaman, pemimpin harus menggunakan gaya ini. Pemimpin memberikan petunjuk jelas dan mengambil keputusan. 2. Pemimpin menjelaskan atau selling. Ketika tingkat kesiapan sedang, di mana anggota tim memiliki keterampilan tetapi kurang kepercayaan diri, pemimpin harus menggunakan gaya ini. Pemimpin memberikan arahan dan juga berkomunikasi untuk meyakinkan anggota tim tentang keputusan dan arah yang diambil. 3. Pemimpin terlibat atau participating. Pada tingkat kesiapan yang lebih tinggi, di mana anggota tim lebih percaya diri dan berpengalaman, pemimpin dapat mengadopsi gaya ini. Pemimpin bekerja sama dengan anggota tim dalam pengambilan keputusan, meminta masukan mereka, dan mendukung mereka. 4. Pemimpin delegatif atau delegating. Ketika tingkat kesiapan sangat tinggi, di mana anggota tim sangat kompeten dan mandiri, pemimpin bisa menggunakan gaya ini. Pemimpin memberikan tanggung jawab yang luas kepada anggota tim dan hanya memberikan dukungan minimal. Konsep utama dalam teori ini adalah pemimpin harus mengidentifikasi tingkat kesiapan anggota tim, dan kemudian menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan tingkat tersebut.
Ini memungkinkan pemimpin untuk menjadi lebih efektif dalam mengarahkan dan mendukung tim mereka. Kritik terhadap teori ini mencakup kesederhanaan model dan kritik bahwa situasi sebenarnya bisa menjadi lebih kompleks daripada yang diuraikan dalam 4 gaya kepemimpinan. Meskipun begitu, teori ini tetap menjadi kerangka kerja yang bermanfaat dalam pemahaman tentang bagaimana kepemimpinan dapat disesuaikan dengan situasi yang berbeda. Teori jalur tujuan. Saat ini, salah satu pendekatan yang sering dijadikan sebagai rujukan dalam memahami kepemimpinan adalah teori jalur tujuan, yang menyatakan bahwa tugas pemimpin adalah membantu pengikutnya mencapai tujuan dan mengarahkan atau memberikan dukungan sesuai kebutuhan untuk memastikan bahwa tujuan mereka sejalan dengan tujuan organisasi. Jalur tujuan berasal dari keyakinan bahwa pemimpin yang efektif akan menyingkirkan hambatan atau rintangan, sehingga pengikutnya memiliki jalur yang lebih mudah untuk membantu mereka melangkah dari posisi mereka sekarang menuju tujuan kerja yang ingin mereka capai. Dalam teori ini, terdapat beberapa gaya kepemimpinan yang dapat digunakan oleh pemimpin, termasuk kepemimpinan yang mengarahkan, yaitu pemimpin memberikan petunjuk yang jelas dan mengatur jalur serta tujuan dengan tegas. Kedua, kepemimpinan dukungan, yaitu pemimpin memberikan dukungan emosional dan interpersonal kepada anggota tim. Ketiga, kepemimpinan partisipatif. Pemimpin mengajak anggota tim untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengaturan tujuan. Keempat, kepemimpinan prestasi, yaitu pemimpin menetapkan standar tinggi dan mendorong anggota tim untuk mencapai pencapaian yang lebih baik. House berpendapat bahwa pemimpin bersifat fleksibel dan dapat menampilkan satu atau seluruh gaya kepemimpinan manapun, tergantung pada situasi. Teori jalur tujuan menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam kepemimpinan, di mana pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya mereka dengan situasi dan kebutuhan anggota tim. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang optimal dengan membantu anggota tim meraih kesuksesan dalam mencapai tujuan mereka. Perkenalkan, nama saya Marcel Ragit D dengan NPM 23510012005. Di sini saya akan menjelaskan pandangan kontemporer tentang kepemimpinan. Yang pertama ada teori pertukaran pemimpin anggota atau Leadership Member Exchange. LMX teori pertama kali diperkenalkan oleh 3 orang akademisi, yakni George Train, Fred Dansraw, dan William Haga, dengan nama Vertical Dialing Age atau teori hubungan dua arah vertikal di dalam jurnal Organizational Behavior and Human Performance di tahun 1975. Pada tahun 1982, teori yang berfokus pada hubungan timbal balik antara pemimpin dan bawahan tersebut diubah menjadi Leadership Member Exchange Theory. Teori ini juga memberikan perhatian pada pentingnya komunikasi dalam kepemimpinan. Gaya komunikasi yang tepat akan menciptakan pertukaran timbal balik dan menumbuhkan ikatan emosional dalam kelompok, sehingga membentuk kepemimpinan efektif dan tim yang kuat. Selanjutnya ada kepemimpinan transformasi transaksi. Kepemimpinan transformasi adalah pemimpin yang memberikan motivasi pada bawahannya untuk bekerja secara maksimal dalam mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan kepemimpinan transaksi merupakan sikap pemimpin yang membimbing dan memotivasi bawahannya dengan memberikan penghargaan atas hasil kerja mereka. Selanjutnya adalah pemimpin karismatik visioner. Hampir semua pemimpin besar dan revolusioner adalah pemimpin yang karismatik dan visioner. Pemimpin karismatik biasanya memiliki visi masa depan yang kuat, yang berupa obsesi, dan mereka dapat memotivasi orang lain untuk mewujudkannya. Pemimpin visioner adalah pemimpin yang mempunyai visi ke depan yang jelas dan realistik. Pemimpin yang karismatik dan visioner adalah pemimpin yang antusias dan percaya diri, yang kepribadian dan tindakannya dapat mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Pemimpin karismatik mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu melebihi kemampuannya, meski dihadapkan pada rintangan dan gangguan yang terkadang mengharuskan adanya pengorbanan diri. Selanjutnya ada kepemimpinan tim. Kepemimpinan tim adalah suatu kemampuan seseorang untuk dapat mengarahkan, membimbing, dan mengkoordinasikan para anggotanya untuk mau melakukan sesuai dengan yang diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati bersama. Tantangan bagi para manajer adalah mempelajari bagaimana menjadi pemimpin yang efektif. Mereka harus mempelajari berbagai keterampilan. Mereka harus membagi informasi dengan sabar, mampu mempercayai orang lain dan memberikan pemenang, serta dapat memahami kapan harus ikut campur. Serta pemimpin tim efektif tahu kapan memberikan tim yang bekerja atau dia harus ikut campur dalam permasalahan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.
Abad 21 juga disebut abad digital yang dimulai dari 2001 hingga 2100 Masehi. Di abad ini, masyarakat mengalami transformasi dalam semua bidang kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial budaya, dan bahkan politik. Transformasi tersebut disebabkan oleh luasnya pengaruh globalisasi yang berdampak pada kehidupan masyarakat hampir di semua aspek. Beberapa tantangan kepemimpinan di masa depan. 1. Globalisasi. Globalisasi sendiri memberikan banyak peluang baru, namun peluang itu tidak akan berarti bila daya dukung tidak memadai, terutama daya dukung dari sumber daya manusia. Di globalisasi ini, kepemimpinan yang baik sangat diperlukan untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan dan potensi sehingga mampu menghadapi masalah-masalah di abad 21. 2. Membangun masyarakat berpengetahuan. Membangun kesadaran atas pentingnya ilmu dan pengetahuan serta teknologi di masyarakat untuk memasuki era global yang kompetitif dan penuh akan tantangan. 3. Keterbukaan dan demokratisasi. Isu keterbukaan dan demokratisasi menjadi kecenderungan global dan merupakan arus yang tidak bisa dibendung. Perkembangan masyarakat yang cepat dan kuat menuntut adanya keterbukaan dan demokratisasi dalam kehidupan. Oleh karena itu, pemimpin dituntut bersifat terbuka, responsif, dan akomodatif terhadap aspirasi perubahan dan pembaruan. Mengembangkan rasa kepercayaan. Rasa percaya dapat didefinisikan sebagai keyakinan di dalam integritas, karakter, dan kemampuan seorang pemimpin. Penelitian telah mengidentifikasi 5 dimensi yang mendasari konsep rasa percaya. 1. Integritas, didasari kejujuran dan kebenaran. 2. Kompetensi, didasari pengetahuan dan keahlian teknis serta keahlian interpersonal. 3. Konsistensi, dapat diandalkan, dapat diprediksi, dan penilaian yang baik dalam menangani situasi. 4. Loyalitas, kemauan untuk melindungi seseorang, baik secara fisik maupun emosi. 5. Keterbukaan, kemauan untuk berbagi ide dan informasi. Mengelola kekuatan, terdapat 5 sumber kekuasaan pemimpin yaitu 1. Kekuasaan sah. Kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin akibat posisinya di dalam suatu organisasi. 2. Kekuasaan paksaan. Kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin untuk menghukum atau mengadilkan. 3. Kekuasaan imbalan. Kekuasaan untuk memberikan upah positif dapat berupa apa saja yang dihargai orang lain, seperti uang, penilaian pekerjaan, kenaikan pangkat, tugas yang menarik, rekan kerja yang ramah, dan tugas giliran yang lebih baik atau wilayah penjualan. 4. Kekuasaan ahli. Kekuasaan ini berdasarkan keahlian, keterampilan istimewa, atau pengetahuan. 5. Kekuasaan rujukan. Kekuasaan yang muncul karena sumber atau sifat pribadi seseorang yang diinginkan. Kekuasaan rujukan ada karena kekaguman terhadap orang lain dan keinginan menjadi seperti orang tersebut. Pemimpin di abad 21 juga harus memiliki jiwa seperti berikut. 1. Entrepreneur. Pemimpin harus memiliki sifat yang kompeten, individualis, egosentris, dominan, percaya pada diri sendiri, inovatif, memiliki dorongan untuk mencapai sesuatu yang luar biasa, dan memiliki dedikasi yang tinggi, serta tidak mementingkan diri sendiri. 2. Korporatif. Pemimpin memiliki kerjasama yang baik dengan tim, dominan, namun tidak mendominasi. 3. Developer. Menganggap orang lain sebagai sumber kekuatan utama, membantu mengaktualisasikan potensi bawahan, dan mampu menegakkan loyalitas serta dukungan penuh terhadap kepemimpinannya. 4. Integrator. Seorang pemimpin yang brilian dan lebih menyukai pengambilan keputusan kelompok.